Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Resti. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kali ini kali pertama kalian menyapa atau melihat wajah saya secara langsung walaupun kita tidak bertatap muka. Tentunya kita semua berharap agar pandemi ini segera selesai, kemudian kita bisa bertatap muka langsung di kelas. Karena sementara kita masih belajar dengan online. Dan inilah Bu Resti yang bakal menemani kalian belajar seni budaya selama satu tahun ke depan, karena pembelajaran seni budaya itu hanya ada di kelas 1. Baik, terima kasih. Pada minggu lalu kita sudah menjelaskan atau Bu Resti sudah memberikan materi kepada kalian berupa handout mengenai kebudayaan, di mana kalian sudah membacanya tentunya. Kemudian kalian juga sudah mempelajari, bahkan kalian juga sudah menyampaikan pendapat kalian mengenai kebudayaan berdasarkan pemikiran kalian sendiri. Kemudian kalau untuk selanjutnya mungkin kita akan lebih mempelajari lebih dalam lagi bagaimana sih kebudayaan. Apakah kebudayaan itu selalu dengan identik menari? Apakah kebudayaan itu selalu identik dengan orang bernyanyi? Tentu tidak, karena kemarin dalam handout sudah kita jelaskan bagaimana sih kebudayaan itu dan bentuk sederhana yang seperti apa sih yang harus anak-anak lakukan ketika kalian sudah mengetahui tentang kebudayaan. Contohnya seperti itu. Jadi ketika belajar seni budaya sudah masuk di kelas 1 SMK atau jenjangnya lebih tinggi dari SMP dulu, mau nggak mau kalian harus mulai belajar berpikir bahwasanya kalau belajar seni budaya itu tidak selalu bahwasanya ayo anak-anak silahkan menggambar, ayo anak-anak silahkan menari. Tidak selalu seperti itu. Memang benar, nanti di pertemuan berikutnya pasti ada hal atau ada materi yang kalian harus praktek untuk melakukan hal tersebut. Tapi untuk di awal ibaratnya pemanasannya dulu, kalian harus mulai belajar teorinya. Bagaimana sih kita mengenal tentang kebudayaan yang nantinya lebih spesifiknya tentu kalian bakal mengerti bagaimana sih seseorang itu bisa berkecimpung di dalam dunia seni. Kemudian kalau basicnya Bu Resti sendiri ya, Bu Resti itu mungkin kalian belum mengetahui profilnya Bu Resti. Memang sih sama Bu Resti belum Bu Resti upload di Google Classroom, tapi secara garis besar Bu Resti itu bukan orang Jember. Bu Resti aslinya dari Ponorogo. Ketika Bu Resti bilang Ponorogo, tentunya apa yang ada di mindset kalian kira-kira? Yap, bener banget. Kalau Bu Resti bilang Ponorogo, pasti yang ada di benak kalian, oh reok. Nah, kesenian yang sudah sangat mendunia. Siapa sih yang nggak tahu sama reok? Di Jember juga ada reok, tapi bilangnya bukan reok Jember, tapi pasti bilangnya reok Ponorogo yang ada di Jember. Nah, itu adalah kota kelahirannya Bu Resti. Kebetulan suami saya orang Jember. Kemudian Bu Resti menempuh studinya dulu di Malang. Jadi Bu Resti mulai dari lulus SMA sudah melalang buana pertama di Malang selama 4,5 tahun. Kemudian bekerjanya di Jember, bahkan sekarang sudah menetap menjadi warga Jember karena mengikuti suami saya. Seperti itu. Kurang lebih profilnya seperti itu. Nanti kita bakal lebih nyaman kalau sudah bertemu secara langsung di dalam tatap muka di dalam kelas. Tentunya Bu Resti juga bisa menyapa satu-satu, mana sih anakku yang namanya Paijo lolo alah arek iki to, mana sih namanya anakku yang namanya Bunga, oh alah ini toh anaknya. Jadi seperti itu. Jadi memang sementara ya kita menggunakan video sederhana seperti ini saja untuk lebih mengenalnya. Baik, langsung saja Bu Resti flashback dulu dari materi minggu lalu ya. Minggu lalu Bu Resti sudah mulai mengupas tentang kebudayaan. Ketika berbicara kebudayaan, seperti yang kita bahas lagi, bahwasanya kebudayaan tidak selalu menari. Betul sekali. Kebudayaan bisa kita katakan juga sebagai kebiasaan. Nah, mungkin ini yang belum dimengerti oleh anak-anak, bahwasanya oh alah, orang berbudaya itu juga dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan sebuah kebiasaan atau rutinitas.
Oke, ketika kita sudah bicara kebudayaan, ketika kita sudah berbicara sebuah kebiasaan, maka poin apa yang harus diperhatikan oleh peserta didik? Sekarang hal yang paling sederhana adalah bagaimana kalian dapat menerapkan si kebudayaan atau kebiasaan ini dalam rutinitas kalian sehari-hari. Contoh yang paling sederhana dalam handout kemarin sudah Bu Resti jelaskan bahwasanya apa sih kebudayaan atau kebiasaan orang yang paling pokok adalah salah satunya berbahasa. Nah, berbusana. Dua contoh ini adalah hal yang paling sederhana atau paling sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berbahasa, dimana ketika kalian sudah memiliki jiwa atau sudah memiliki sebuah kebiasaan atau rutinitas yang baik, tentu hal yang paling sederhana adalah ketika kalian belajar berbahasa, pasti hal pokoknya ketika berbicara dengan orang yang lebih dewasa pasti menggunakan bahasa yang sopan, jelas. Gak mungkin lah, woi pak, arep neng di, kan gak mungkin seperti itu contohnya. Jadi bagaimana menggunakan kata-kata yang tepat ketika kalian berkomunikasi dengan orang yang lebih dewasa. Nah, sekarang lingkungan yang kita bahas adalah berbahasa di lingkungan sekolah. Yang perlu kalian perhatikan juga adalah mungkin ada bapak ibu guru yang dengan kalian itu akrab sampai benar-benar kalian sama bapak ibu guru tuh ibaratnya seperti teman, tapi tetap harus ada batasan bahwasanya mereka semua itu adalah tetap bapak ibu guru yang memberikan ilmu kepada kalian. Jadi penggunaan bahasanya pun ya jangan terlalu seperti ke teman. Jadi bagaimana menghargai orang yang lebih dewasa, itu contohnya seperti itu. Misalkan kalian sudah belajar bahasa Jawa, mungkin kalau bahasa Jawa di sini Pak sampean, nah sampean mungkin sudah dianggap lebih tinggi, tapi kalau kita belajar bahasa Jawa alangkah lebih baiknya ke bapak ibu guru itu menggunakan kata jenengan, contohnya seperti itu. Kemudian bagaimana kalian bisa menggunakan bahasa ini dengan sopan lah. Bagaimana sih seorang anak terpelajar menggunakan tata bahasa yang bagus itu seperti apa? Contohnya itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah berbusana. Di dalam berbusana mungkin kalian bertanya-tanya, kok bisa Bu Resti menyebutkan orang kebudayaan berkaitan dengan berbusana? Jangan salah, balik lagi ke poin sebelumnya bahwasanya istilah lain dari kita berbudaya adalah kita melakukan sebuah kebiasaan atau rutinitas yang sudah terjadi semenjak zaman dahulu, bahkan zaman nenek moyang, dan masih kita lakukan hingga sekarang ini. Kebudayaan yang ada di Indonesia, contohnya yang paling sederhana adalah ketika kita sudah nanti ya bertatap muka atau kita pergi ke sekolah, kebudayaan apa yang harus kita lakukan atau kebiasaan apa yang pasti kita lakukan? Satu, pasti mengenakan seragam. Seragamnya pun juga sudah ditentukan. Kalau SD merah putih, SMP putih biru, kalau sudah SMA, SMK dan sederajat putih abu-abu, contohnya seperti itu. Nah, jangan disamakan kebudayaannya Indonesia terutama untuk pelajar dengan kebudayaan yang ada di luar negeri. Di luar negeri mereka menggunakan kaos, menggunakan celana jeans itu sudah biasa. Karena apa? Memang kebudayaan yang mereka ciptakan itu sudah seperti itu. Tidak seperti wilayah Indonesia, khususnya seperti kayak SMK 3. Misalkan kalau Senin ya wajib, budayanya gimana sih? Mengenakan topi, menggunakan dasi, sepatu harus hitam. Nah, itu merupakan sebuah kebudayaan yang sudah lama sekali dipupuk sehinggalah menjadi sebuah kebiasaan yang yang wajib sampai saat ini digunakan oleh anak-anak. Jadi bagaimana sih menata itu semua? Kalau misalkan kalian pergi ke mall, stylenya antara si bunga dengan si mawar pasti sudah berbeda. Karena apa? Karena mereka memiliki basic kebudayaan yang berbeda. Misal, kalau si bunga ini dia sukanya lebih casual, sporty, menggunakan topi, menggunakan jaket jeans. Dia merasa lebih nyaman dengan stylenya yang seperti itu karena dia menciptakan kebudayaan atau kebiasaannya dia sendiri kalau sedang bepergian tuh seperti itu. Lain halnya dengan mawar. Mawar lebih nyaman menggunakan rok, menggunakan high heel. Nah, contohnya seperti itu. Dua contoh kebudayaan yang berbeda di dalam kehidupan
sehari-hari. Contohnya seperti itu. Nah, kurang lebihnya secara umum gambaran kebudayaan itu seperti itu. Makanya ketika mungkin kalian membaca tentang handout yang sudah Bu Resti berikan, itu kalian bertanya-tanya, kok ada ini, ada itu, kok masa berbusana. Jadi di sini Bu Resti pengen merubah mindset kalian atau merubah cara pandang kalian bahwasanya orang berbudaya itu tidak selalu orang menari. Orang berbudaya itu, nah, kebudayaan tidak selalu dengan jaranan, istilahnya kayak menurut. Jadi kalau kita berbicara kebudayaan itu tidak selalu tentang kesenian, itu tidak selalu. Jadi masih ada banyak lagi. Di situ juga Bu Resti tuliskan bagaimana berburu. Nah, berburu itu untuk mempertahankan hidup. Apakah itu menjadi kebudayaan? Ya iyalah. Bagaimana seseorang bisa mempertahankan untuk hidupnya, merupakan sebuah kebiasaan untuk melangsungkan kehidupannya yang lebih baik, jelas itu bisa dikatakan sebagai kebudayaan. Jadi sejauh ini bagaimana kalian bisa menelan pengertian tentang kebudayaan itu secara garis besarnya seperti itu. Jadi tidak selalu kebudayaan tentang seni, kebudayaan tentang menari, itu seperti itu. Misalkan kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung lewat Google Classroom atau WA Bu Resti. Yang sekiranya memang ini maksudnya Bu Resti gimana ya, kok saya masih belum paham. Itu contohnya seperti itu. Kemudian pada pertemuan hari ini kita nanti akan mulai mengupas sih apa saja kira-kira di dalam kebudayaan itu. Jelas ada unsurnya, unsur, ada fungsinya. Nah, unsur dan fungsi ini silahkan kalian gunakan untuk pembelajaran pada hari ini, mencari topik. Tentunya nanti tugasnya seperti apa Bu Resti sampaikan saja lewat Google Classroom. Kemudian secara kurang lebihnya mungkin itu yang bisa Bu Resti sampaikan melalui video tutorial, video materi singkat ini. Karena memang lebih nyaman kalau kita bertatap muka ya, tentunya memang sangat tidak nyaman ketika seperti ini. Jadi Bu Resti nggak tahu ini unek-uneknya kalian yang mau dipertanyakan itu apa. Tapi ya nggak apa-apa. Mungkin next time Bu Resti bisa melakukan Zoom dengan kalian ketika nanti sudah mau mendekati ujian tengah semester. Tapi untuk awal-awal masih seperti ini aja dulu. Oh ya, untuk pembelajaran seni budaya silakan juga dipersiapkan buku gambarnya. Nanti pasti ada materi untuk menggambar. Gambar seperti apa Bu? Gini. Tidak serumit seperti itu. Jadi nanti, tapi yang jelas perlu kalian siapkan juga seperti itu untuk pertemuan berikutnya. Baik anak-anak, mungkin itu yang bisa Bu Resti sampaikan. Sekali lagi mohon maaf sekali apabila ada kekeliruan, terlalu cepat menyampaikan. Nanti kalau misalkan mau dipahami silahkan di play, di pause, seperti itu. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat belajar, tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan kemana-mana, selalu pakai masker, selalu cuci tangan. Berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertatap muka. Terima kasih, salam dari Bu Resti, salam budaya.